Aku tahu Taurat sudah tidak murni, aku tahu Injil sudah tidak murni. Itu bukan hasil upayaku sendiri, melainkan semua itu adalah wala darra illa masya Allah. Semua itu sumber pengetahuanku dari Allah. Hari ini kita melihat sahabat-sahabat, ketika kemudian dikatakan Rasulullah mencabuli dan seterusnya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Sekarang saya ingin tanya, logika sehat kita nih, logika sehat kita. Kita carikan pembanding sebagai manusia yang hidup di alam kewarasan. Dengarkan baik-baik, wahai OTN-OTN yang ada di bawah. Rasul kami diutus kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente di mana posisinya? Zuma, Anda sebagai orang yang memiliki akal sehat dan tinggal di alam kewarasan, sekarang saya balik bertanya, Taurat yang mana yang sudah tidak asli yang kau maksudkan itu? Apakah kitab Taurat dari Allah SWT yang ditulis dalam Quran Al-Maidah ayat 44 yang Anda maksud sudah tidak asli? Atau Taurat yang mana? Jika kitab Taurat yang dimaksud dalam Quran Al-Maidah ayat 44 yang kau katakan sudah tidak asli itu, maka artinya Allah telah gagal memelihara kitab yang diturunkannya. Woi Juma, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. 1. Kalau kau berkata Taurat yang ada pada bangsa Israel sudah tidak asli, maka apa buktinya Taurat itu telah palsu? 2. Jika kau katakan Taurat pada bangsa Israel telah palsu atau tidak asli lagi, maka bisakah kau tunjukkan yang mana Taurat yang asli agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan? 3. Jika kau menuduh Taurat yang ada pada bangsa Israel telah palsu, maka apa urusan Anda? Sedangkan Tuhan yang disembah bangsa Israel tidak pernah mengutus Muhammad sebagai nabinya. Ente mau bukti nih, ya? Ente mau bukti? Ini buktinya loh. Perhatikan baik-baik bukti ini. 1. Tidak ada satupun nabi dari bangsa Israel yang diutus oleh Tuhan pernah berkata, unta diciptakan dari setan. Seperti yang dikatakan Muhammad bahwa unta itu diciptakan dari setan. Silakan baca hadits Ibnu Majah nomor 761 ya, cuma ya. 2. Tidak ada satu nabi Israel yang pernah menerima wahyu di atas onta, seperti Muhammad yang menerima wahyu di atas onta. Baca hadis Ahmad nomor 24912. Tidak pernah ada satupun nabi Israel yang pernah berkata bahwa lonceng itu seruling setan, seperti yang dikatakan oleh Muhammad kalau lonceng itu adalah seruling setan. Baca hadis Muslim nomor 3950. 4. Tidak ada satupun nabi Israel yang pernah menerima wahyu dengan diiringi suara lonceng, seperti yang dialami oleh Muhammad ketika ia menerima wahyu yang diiringi suara lonceng. Baca hadis Bukhari 02 dan hadis Muslim 4304. 5. Tidak pernah ada satupun nabi Israel ketika berdoa mereka itu dikelilingi jin, tidak pernah ada. Seperti Muhammad ketika sholat ia dikerumuni jin. Baca Quran Al-Jin ayat 19. Woi Zuma, perhatikan baik-baik lagi ya. Bukankah hal yang aneh, mungkin juga lucu, ketika Muhammad berkata unta itu diciptakan dari setan, sedangkan dia sendiri menerima wahyu di atas unta? Bukankah hal yang aneh ketika Muhammad berkata lonceng itu seruling setan, sedangkan ia menerima wahyu yang diiringi suara lonceng? Jadi sebenarnya Muhammad itu utusan siapa sih Juma? Ya, utusan siapa sih dia? Wahyu yang diiringi suara lonceng yang diterima beliau itu dari mana kira-kira Juma? Ayo Juma, saya tunggu jawabanmu dan konco-koncomu seperti Yonatan Nandar, Kainama, Uni Rifa, Donditan, pokoknya dari semua kalian yang suka mengkritisi Alkitab deh. Saya tunggu ya. Sekian dulu wangsit dari Kiamat Ajaib milik Raja Suku Maya yang tak pandai berbahasa surga ini. Salam.